Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sekedar menginformasikan ya teman-teman, ini adalah kondisi rumah terkini yang dulu sempat dieksekusi. Dan saya di sini ingin sekedar menginformasikan bahwa tempat ini kami mengajukan PK bahwa di sana ada dugaan-dugaan mafia tanah. Dan saya ingin mencoba membacakan dari Koran Pelopor. Dari websitenya Koran Pelopor, www.koranpelopor.id. Pekalongan Wiradesa. Dalam upaya mencari keadilan atas hak kepemilikan tanah dan rumah dari seorang perempuan renta yang bernama Ibu Wastri, sekitar 71 tahun, warga Desa Kadipaten, RT 1, RW 1, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, merasa terzolimi atas peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, untuk mengosongkan rumah dan meninggalkannya beserta semua keluarga yang menempati rumah di Jalan Maijen Sutoyo, Desa Kabupaten, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Perlu kita ketahui bahwa rumah tersebut dihuni ada sekitar 3 kakak, tidak hanya Ibu Wastri saja. Hal tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan setelah mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Senin 5 Agustus 2024. Sebagai penerima kuasa sekaligus mengawal dan mendampingi atas permasalahan yang menimpa keluarga Ibu Wastri, YLBH Pejuang 24 atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang 24 hadir pada awal pertama persidangan Ketua YLBH Pejuang, yaitu Bapak Faris Muhammad Bisri, SH, Bayu Agung Pribadi, SKM, SH, MH, Ahmad Yusuf, SHI, MH, Purwoko, SH, dan Ahmad Rifai, SH, beserta anggota dan mitra media untuk mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Ibu Wastri membeberkan perihal tanah dan rumah atas nama dirinya yang saat ini dinyatakan beralih kepemilikannya ke orang lain, sebut saja Bambang Basuki, dan peralihannya sangat memprihatinkan dengan cara dipaksa harus keluar rumah. Kita bisa lihat di link-link berita dulu yang sempat ya kakak saya sempat ingin bakar diri dan sebagainya. Pada waktu itu sertifikat atas nama Ibu Wastri dan Ibu Catrik, surat tanah milik saya dipinjam oleh anaknya, dalam kurung is, untuk modal usaha sekitar tahun 2014 di PT Bank Pundi Indonesia Tbk yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 30 Kota Pekalongan, sebesar, maaf ya saya koreksi, ini 140 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, si Is ini mengalami kesulitan dalam proses angsuran karena kendala keuangan, sehingga tertunda angsuran yang semestinya bisa melunasi, kata Ibu Wastri. Ditambahkan bahwa sementara ini dirinya sangat kecewa atas peristiwa yang terjadi sehingga memohon kepada LBH Pejuang 24 untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan yang menimpa keluarganya.
Ibu Wasri mengatakan, saya pasrahkan urusan ini sama LBH dan meminta agar haknya dapat diterima kembali meskipun harus menerima kerugian, akan tetapi tidak harus dengan cara yang seperti ini, pungkasnya. Cara-cara yang dolim seperti ini dipaksa keluar tanpa pesangon, tanpa apa-apa. Kemudian pada kesempatan yang ada bendahara YLBH Pejuang 24, yaitu Bapak Bayu Agung Pribadi SKM SH MH, menyampaikan bahwa dari kronologi yang ada dan melalui gelar perkara dalam kasus ini, dugaan adanya mafia lelang atau mafia tanah. Perlu dikawal ya teman-teman, bahwa kasus ini terindikasi ada mafia lelang atau mafia tanah. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 07 di Desa Kadipaten yang dijaminkan oleh tergugat 1. Berdasarkan risalah lelang 1 dihargai 710 juta rupiah. Dan berdasar risalah lelang kedua dihargai 355.100.000 rupiah. Bahwa dari risalah lelang tersebut kami menduga adanya mafia lelang, tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sudah jelas dalam PMK nomor 2 tahun 2016. Nilai limit lelang adalah harga minimal yang ditetapkan oleh penjual. Dalam hal objek tersebut, harga pasaran 2 juta per meter atau kalau diglobalkan 1.620 juta rupiah. Wow, sangat fantastis sekali nilai hutang dari 140 juta rupiah dengan agunan 1.620 juta rupiah. Adakah yang main-main di sini? Kita buktikan di pengadilan. Jelas Bayu. Terpisah Sekretaris Ahmad Yusuf SHI MH dari YLBH Pejuang 24 memberikan keterangan terkait pokok permasalahan yang menimpa keluarga Ibu Wasri. Pihaknya akan berjuang untuk mendapatkan kepastian secara hukum, validasi data yang faktual dari hasil lelang yang diduga bermasalah secara aturan. Kami akan memperjuangkan hak seorang janda 70 tahun dengan menggugat Bank Banten dan pemenang lelang si Bambang Basuki. Penggugat seorang nenek 70 tahun pemilik sebuah rumah yang harganya tanah rumah senilai 1.620 juta rupiah dilelang oleh Bank Banten dengan harga 350 juta saja. Pihak pemilik rumah menggugat karena merasa terzalimi oleh pihak Bank Banten. Sidang pertama Senin 5 Agustus 2024 kemarin pihak Bank Banten tidak hadir karena alamat Bank Banten sebagaimana tertera dalam gugatan sudah tidak berada di alamat tersebut. Sidang selanjutnya akan dibuka kembali pada hari Senin mendatang tanggal 12 Agustus 2024 dengan agenda sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, ujar Yusuf. Sampai dengan berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum dapat dijumpai ataupun dimintai keterangan menunggu hasil sidang berikutnya. Perlu diketahui ya teman-teman, pada sidang pertama tanggal 5 Agustus kemarin, si pemenang lelang ini, yaitu Bambang Basuki, tidak hadir. Demikian ya informasi buat teman-teman. Semoga jelas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.